Ferrati è una macchina da caffè di alto valore. Halo Sobat Ferrati, bertemu lagi bersama saya Seldo Bagus Romansyah. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview salah satu mesin grinder dari Ferrati Vero. Tentunya, grinder kali ini sedikit berbeda dengan grinder pada umumnya. Jika kalian penasaran, saksikan video ini sampai habis. Halo para pengusaha dan calon pengusaha, pastikan kalian subscribe channel YouTube ini, karena dengan subscribe channel YouTube ini kalian akan mendapatkan informasi seputar mesin industrial dan juga mesin komersial. Jadilah pengusaha sukses dan terus berkembang bersama kami, PT Indotara Persada. Kali ini kita akan mereview salah satu grinder dari Ferrati Vero Indonesia. Nah, untuk grindernya sendiri, tadi saya juga sebutkan ini sedikit berbeda dengan tipe-tipe pada umumnya. Nah, oke, langsung saja. Untuk grinder yang akan kita review memiliki tipe FGM DF64. Nah, untuk grinder FGM DF64 ini memiliki perbedaan apa sih dengan grinder pada umumnya? Oke, kita bahas. Yang pertama, untuk grinder ini bisa juga disebut dengan grinder single dose. Nah, apa sih single dose? Nah, single dose itu artinya ketika kalian ingin menggiling biji kopi, itu hanya per satu takaran. Jadi kalau kalian biasanya menemukan grinder untuk espresso, itu ada hooper di bagian atasnya. Namun, untuk tipe DF64 ini kalian tidak akan menemukan bin hooper. Nah, tapi bin hooper ini akan digantikan dengan blowing hooper. Nah, kenapa dia disebutnya blowing? Karena ini nanti akan membantu proses memompa, meniup. Nah, jadi ini fungsinya adalah seperti pompa, dan ini berbahan dari silikon elastis jadinya. Ini diletakkan di atas sini, lalu kalian bisa memompanya. Jadi kalau kalian biasanya kalibrasi grinder, itu menentukan waktu, time settingnya berapa, nanti dia akan berjalan. Nah, kalau ini enggak, kalian menimbang biji kopi secara terpisah. Seperti itu. Lanjut ke spesifikasi dari grindernya. Untuk FGM DF64 ini sendiri, ini memiliki voltasenya sendiri, ini juga pakai voltase 220 volt dan 50 Hz. Rate power yaitu 250 watt. Pastinya wattnya sangat kecil dan juga sangat kompatibel untuk di berbagai tempat. Ini juga pastinya cocok digunakan dengan listrik di Indonesia ataupun listrik rumahan yang ada di Indonesia. Pasti kalau kita bahas tentang grinder, pasti kalian bertanya-tanya, berapa sih ukuran mata burnya? Jadi, untuk DF64 ini sendiri, mata burnya sudah 64 mm. Grinder ini juga bisa menggiling dari fine hingga coarse. Jadi di sini juga ada beberapa pilihan green size-nya, kalian bisa tentukan. Nah, tadi kan sudah saya bahas nih, untuk burnya ini menggunakan 64 mm. Lalu bagaimana dengan tipenya? Nah, kalau untuk tipenya sendiri, ini sudah menggunakan flat bur. Mata burnya sudah dari brand Itamil Italia. Nah, karena sudah flat bur, pastinya hasil gilingannya pun sangat baik dan juga tentunya konsisten. Kalau kalian ingin halus, ya pasti konsisten halus. Kalau kalian ingin medium, juga pastinya tentu sudah konsisten di medium. Nah, cuma Sobat Ferrati, saya selalu mengingatkan, untuk penggunaan grinder, jangan pernah menggabungkan antara penggunaan untuk coarse ataupun fine.
Jadi pastikan kalau kalian membeli grinder ini untuk espresso, ya seterusnya untuk espresso. Begitu juga kalau ini ingin digunakan untuk manual brew, seterusnya digunakan untuk manual brew. Jangan sampai kita menggabungkan antara fine, terus besok dipakai untuk coarse. Nah, itu kurang baik untuk grindernya. Oke, berikutnya terkait grinder ini juga grindernya memiliki ukuran yang bisa dibilang cukup compact, tidak terlalu besar tapi tidak terlalu kecil juga. Nah, ini memiliki tinggi 30 cm. Untuk lebarnya ini hanya 13 cm. Untuk panjangnya sendiri ke belakang ini kurang lebih 22 cm. Untuk bodi yang digunakan sendiri ini pun juga sudah sangat berkualitas dan juga kokoh. Karena grinder ini bodinya dari bahan aluminium. Dan ini aluminiumnya juga bukan kaleng-kaleng. Ini bisa kalian uji sendiri, ini bahannya tebal dan juga pastinya kokoh dan juga memiliki bobot yang cukup berat. Untuk mata burnya itu berbahan dasar steel greenstone. Nah, jadi untuk mata burnya itu berbahan dasar dari besi. Berapa sih kapasitas untuk menggilingnya? Jadi untuk grinder kapasitinya ini sebanyak 30 gram. Jadi ketika kalian sudah menimbang biji kopi sebanyak 30 gram maksimal, kalian bisa memasukkannya ke dalam grinder. Lalu kalian bisa menutupnya dengan si blow hoopernya. Nah, jadi ini bisa dipasang lalu dipump. Oke, tapi kalau kalian 30 gram dirasa kurang, sebetulnya si blow hooper ini juga bisa menjadi tambahan untuk kapasitas bijinya. Kalau kalian gunakan ini sebagai hooper, kapasitas maksimal dari biji kopi yang kalian gunakan itu sebanyak 50 gram. Kayak gitu. Cuma menurut saya sih ya buat apa juga kita beli single dose grinder kalau kalian harus nyetok kopi. Jadi memang grinder ini dikhususkan untuk kalian yang ingin mencari cita rasa secara detail. Jadi kalian harus menimbang biji kopi secara detail juga. Kalian ingin pakai 18, dia ditimbangnya dari 18 gram kopinya. Keunggulan dari grinder ini sendiri yang sudah kita bahas banyak tadi yaitu tentang blowernya. Jadi fungsi blower ini adalah untuk meminimalisir residu. Ini sangat cocok untuk kalian yang mencari tingkat konsistensi. Kalian timbang 18 gram, kopi masuk, digiling jadi bubuk, itu sudah dipastikan konsisten di 18 gram. Kayak gitu. Jadi memang grinder-grinder single dose ini sangat cocok buat kalian yang perfeksionis. Kalau kalian ingin menghemat bahan baku, lebih efisien dalam penggunaan bahan baku, grinder ini adalah pilihan yang sangat tepat. Karena tadi sudah saya bilang ini posisinya sangat pendek, posisi keluarnya, dan juga ini ada tambahan pompa. Jadi itu yang membuat grinder ini konsisten. Nah, oke. Untuk fitur berikutnya dari grinder ini, kalian juga akan mendapatkan ini dia. Ini adalah dosing cup. Dosing cup ini berfungsi untuk kalian menimbang biji kopi dan juga untuk menampung bubuk kopi. Untuk dosing cupnya sendiri juga sudah berdiameter 58. Jadi ketika kalian punya portafilter, ini ukurannya sangat pas. Nah, selain itu, kalau kalian tidak ingin pakai dosing cup, grinder ini juga sudah ada detachable holder. Jadi ini sudah cocok untuk portafilter 58. Kalian bisa menaruhnya di sini dan tidak akan jatuh dan dia terkunci kayak gitu.
Jadi untuk tombol powernya kalian tidak usah bingung, posisinya ada di bawah dan ini ada lampunya. Jadi kalian tidak akan kebingungan mencari posisinya. Nah, karena ini adalah single dose, saya menyarankan selalu nyalakan grinder terlebih dahulu. Nah, ketika grinder sudah menyala, kalian bisa memasukkan biji kopinya ke dalam sini, seperti itu. Begitu saja review singkat saya tentang grinder Verati-Vero FGM DF64 kali ini. Jika kalian tertarik dengan grinder FGM DF64, kalian bisa mendapatkannya di berbagai macam channel marketplace dari PT Indotara Persada. Karena PT Indotara Persada ada di berbagai macam marketplace ataupun online shop seperti di Tokopedia, Shopee, Lazada, Blibli, dan juga bahkan ada di TikTok Shop. Nah, selain kalian bisa mendapatkan grinder ini di marketplace, kalian juga bisa mendapatkannya di showroom kami yang ada di Graha Indotara di kawasan pergudangan Millennium Cikupa, Kabupaten Tangerang. Ketika kalian kesini, kalian bisa mereview unit-unit mesin kopi dan juga berbagai macam unit dari PT Indotara Persada secara gratis tentunya. Kalian bisa memilih secara langsung, melihat unitnya, dan juga bahkan kalian bisa tes unit secara langsung. Nantinya di sini kalian juga akan dipandu oleh para sales yang kompeten dan juga profesional. Jadi yuk langsung saja ke showroom PT Indotara Persada. Oke, sekian video kita kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta nyalakan tombol lonceng notifikasi supaya kalian mendapatkan informasi terupdate seputar dunia perkopian dari Verati-Vero Indonesia. Jangan lupa saksikan video-video kami berikutnya.